dalam konsep negara modern, tiga pilar utama negara yakni pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil seyogyanya harus berkolaborasi, bekerja sama, saling mendukung, memiliki kesetaraan, duduk sederajat untuk bersatu menyelesaikan semua persoalan negara. Pemerintah harus membuka ruang dialog agar tidak dituding otoriter, menzalimi rakyat. Sebaliknya harus bersikap adil kepada rakyat, dan hal ini telah ditunjukkan oleh pemerintah melalui 7 program yang diluncurkan oleh Bapak Presiden untuk mengatasi COVID-19 khususnya kepada rakyat kecil. Sementara korporasi tak boleh mengkooptasi berbagai kebijakan pemerintah, sebaliknya mendukung langkah dan kebijakan yang ditempuh pemerintah. Demikian pula masyarakat sipil tak boleh memanfaatkan situasi dan kondisi sulit nasional untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah semata-mata karena tak sabar menahan syahwat politik. Negara modern yang menjunjung tinggi peradaban adalah negara yang masyarakatnya sadar hukum, taat terhadap konstitusi. Banyak pelajaran berharga dari negara-negara di dunia bahwa upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, pemerintahan yang konstitusional hanya akan memicu konflik horizontal. Ini harus menjadi catatan penting kita seluruh warga Parmusi, masyarakat bangsa dan negara, yang ujung-ujungnya akan memicu terjadinya disintegrasi bangsa hingga menyengsarakan rakyat banyak. Siapapun dia, apakah seorang profesor doktor, seorang ulama atau habaib, apalagi seorang jenderal TNI, bila merasa memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa dan negara tercinta ini secara lebih baik, maka bertarunglah secara kesatria, secara konstitusional melalui pemilihan presiden mendatang agar dipilih rakyat secara konstitusional. Dengan demikian, kita semua harus legowo saat pemerintah menghadapi kondisi sulit, dengan bersatu, bekerja keras, duduk bersama, membuka dialog untuk mengatasi persoalan bangsa yang rumit demi keselamatan rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus mengutamakan keselamatan rakyat, kemaslahatan umat. Bapak Presiden, para alim ulama dan muktamirin yang saya hormati, salah satu karakter yang dibentuk di dalam perkaderan Parmusi bahwa seorang kader harus dibiasakan menjadi muzaki, pembayar zakat, infak dan sedekah, bukan mustahik, sebagai bagian dari ajaran Islam. Artinya pantang bagi kader-kader Parmusi untuk meminta-minta, tetapi dalam konteks kenegaraan, setiap kader Parmusi wajib hukumnya menegakkan kebenaran dan keadilan bagi rakyat, berjuang secara tulus dan ikhlas untuk rakyat miskin, kaum duafa di berbagai daerah yang ada. Kader Parmusi berjuang tanpa APBD, apalagi APBN. Ini perlu diketahui oleh Bapak Presiden. Selama 5 tahun saya memimpin Parmusi, alhamdulillah tidak satu sen pun pernah menerima, apalagi meminta bantuan dana dari Bapak Presiden. Setelah aktivitas para dai, seluruh aktivitas para dai, juga kegiatan organisasi, biayanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja langit APBL, yakni zakat, infak dan sedekah dari seluruh para kader di berbagai daerah. Kami semua, para dai dan manajer dakwah yang hadir pada pembukaan Muktamar 4 ini, turut berjuang membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalan dakwah ilallah tanpa digaji, namun berkhidmat secara sungguh-sungguh, siap mengorbankan seluruh jiwa, harta dan nyawa demi tegaknya kalimat tauhid ilallah di negeri ini semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Presiden, perlu Bapak ketahui, kami semua berjuang dalam satu ikatan keyakinan terhadap akidah Islamiyah, dalam semangat jihad fisabilillah yang diatur dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga menjadi bagian dari fikih Islam. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berjihadlah engkau di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dakwah ilallah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian dari semangat jihad fisabilillah. Oleh karena itu Bapak Presiden,
dengan hati tulus dan pikiran jernih, Parmusi sangat keberatan terhadap kebijakan Kementerian Negara yang menghapus konten jihad dari mata pelajaran agama fikih, termasuk gagasan sertifikasi terhadap para ustadz, dai atau penceramah. Terus terang Bapak Presiden, kebijakan kementerian tersebut merupakan bentuk Islamfobia karena pemahaman yang keliru terhadap makna dan esensi jihad, sehingga kebijakan itu hanya melahirkan kebencian segolongan umat terhadap pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Padahal saya tahu persis pemahaman Bapak Joko Widodo tidak demikian. Parmusi menghimbau kepada Bapak Presiden dapat segera menjembatani persoalan ini secara arif dan bijaksana kepada Kementerian Agama, sehingga mampu tercipta hubungan yang harmoni antar kehidupan umat beragama di Indonesia, khususnya umat Islam sebagai penduduk terbesar di negeri ini, dan antar umat beragama dengan pemerintah sebagaimana yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden.